kepada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat hormati dan kita muliakan Ustaz Haji Hidayatullah MA, insyaallah akan menyampaikan kajian ilham bersama kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, karyawan Rumah Sakit Islam Muslimat Tinggi Rahmatullah, kawali kegiatan kita kali ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sembari kita berniat untuk kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ustaz kita nanti berkat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu rahmatullah, selanjutnya kita mohonkan kepada Ustaz Haji Hidayatullah MA menyampaikan kajian di hadapan kita bersama. Pada Ustaz, kalau Ustaz. Ya Ustaz, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang kita hormati segenap karyawan-karyawati, para pegawai, dokter, perawat, tata usaha, karyawan-karyawati di lingkungan Rumah Sakit Islam Ibu Rusina Bukit Tinggi. Secara umum kita semua yang hadir pada kajian duha di pagi hari ini, hari Rabu, hari Selasa, hari keberapa ini dulu? Di bulan Zulhijjah hari keberapa sekarang? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari keempat kita berada di bulan Zulhijjah menurut perhitungan di tanah air kita. Hari ini hari keempat kita berada di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini bisa menambah amal soleh kita. Kita niatkan, karena memang tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi cintanya Allah dengan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Inilah hari-hari terbaik yang ada di dalam satu tahun. Dan para ulama menyebutkan saking utamanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar, demi hari yang 10. Hari yang 10 itu maknanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Inilah hari-hari amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di waktu duha ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat,
Allah jadikan pemberat pahala akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini adalah kajian pekanan yang terakhir rasanya sebelum kita Idul Adha. Ya betul Ustaz? Ya. Hari Selasa terakhir sebelum kita Idul Adha. Jadi rasanya waktu ini sangat perlu kita memanfaatkan untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Idul Adha, termasuk amalan-amalan yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah, terutama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah telah memilih dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan haram. Jadi bulan mulia itu tidak satu Ramadan saja, tidak hanya bulan Ramadan saja, ada bulan lain yang juga punya kemuliaan yang disebut dengan nama bulan haram. Sebagaimana Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi dalam ketentuan Allah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Di 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Jadi ada 4 bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu artinya bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Jadi tidak selamanya makna haram itu selalu buruk, Bapak Ibu. Wah, kalau disabut haram dan tabayang dia apa? Haram dan tabayang apa? Biasa kalau disabut haram dan tabayang itu babi. Disabut haram yang terbayang khamar. Kalau disebut haram yang terbayang riba. Padahal haram itu maknanya tidak hanya itu, ada makna lain. Al-haram, al-ihtiram. Di antara makna haram itu adalah sesuatu yang dihormati. Makanya ada Masjidil Haram. Masjid yang dihormati, masjid yang terhormat. Malah ketika awak di situ tak ada orang menyebut Masjidil Haram dah. Orang menyebut haram selesai. Mereka mak, mereka haram. Hati bodi kampung awak haram kau tak kajut-kajut awak dia nyebut. Orang di situ baik haram. Ada Masjidil Haram, masjid yang dihormati. Ada tanah haram, tanah yang dihormati. Ada bulan haram, bulan yang dihormati. Ada 4. Mana yang 4 itu disebut di dalam hadis Nabi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi ada 4 bulan haram. 3 bulannya berurutan. Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, kemudian Rajab bulan ke-7. Itu adalah 4 bulan haram. Dari 4 bulan haram itu, sebelum kita menyebutkan dari 4 bulan haram itu, bulan haram yang paling utama itu adalah bulan Zulhijjah. Nanti kita sebutkan alasannya. Nah, bulan haram itu punya hukum khusus, Bapak Ibu. Allah mengatakan di bulan haram,
fala tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan haram itu jangan kamu menzalimi dirimu. Maknanya jangan kamu berbuat dosa. Di bulan yang haram itu jangan berbuat dosa. Di 4 bulan itu. Apakah bermakna di 8 bulan yang lain boleh berbuat dosa? Tentu tidak. Terus mengapa Allah mengatakan jangan berbuat dosa di 4 bulan haram? Itu adalah larangan tegas, peringatan keras. Berbuat dosa di semua bulan tidak boleh, berbuat dosa di bulan haram lebih tidak boleh. Karena itulah para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab menyebutkan berbuat dosa di bulan haram lebih besar dosanya. Bisa jadi dosa kecil, tapi karena dilakukan di bulan haram maka dia menjadi dosa besar. Dan demikian pula sebaliknya, amal soleh pun dibesarkan. Bisa jadi dia amalan yang kecil, tapi karena dilakukan di bulan haram maka dia menjadi amalan yang pahalanya besar. Itulah 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Dan bulan haram yang paling utama, pendapat jumhur ulama menyebutkan, adalah bulan haram yang kita hari ini berada di dalamnya, yaitu bulan Zulhijjah. Kenapa bulan Zulhijjah disebut sebagai bulan haram yang paling utama? Setidaknya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, Allah telah memilih bulan Zulhijjah sebagai bulan adanya 2 ibadah besar yang hanya khusus ada di bulan Zulhijjah. Ada 2 ibadah besar yang hanya ada di bulan Zulhijjah. Apa 2 ibadah besar itu, Bapak Ibu? Satu adalah haji. Satu adalah ibadah haji. Ibadah haji itu puncaknya di bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua adalah ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban itu adalah ibadah khas yang hanya ada di bulan Zulhijjah. Allah tidak pilih di bulan lain. Allah tidak pilih waktu lain sebagai pelaksanaannya. Allah memilih bulan Zulhijjah. Ini keutamaan bulan Zulhijjah yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan Islam itu di bulan Zulhijjah. Wahyu pertama turun di bulan Ramadan. Wahyu terakhir turun di bulan Zulhijjah. Jadi pertamanya Ramadan, terakhirnya Zulhijjah. Disebutkan di dalam sebuah asar, pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab didatangi oleh beberapa orang rahib Yahudi, pemuka agama Yahudi. Kemudian mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, sungguh di dalam kitab kalian ada satu ayat yang kami sangat iri dengan ayat itu. Kami iri sekali dengan ayat itu. Seandainya ayat itu turun kepada kami, kami akan menjadikan hari turun ayat itu sebagai hari raya kami." Jadi kalau seandainya kami punya ayat yang sama, ada pula kami ayat itu, kami akan jadikan hari turun ayat itu sebagai hari besar kami, hari raya kami. Akhirnya terkejutlah sahabat Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Ayu ayatin, ayat apa yang kalian maksud? Yang kalian maksud itu ayat apa?" Maka apa kata Nabi SAW? Apa kata orang Yahudi? Apa kata orang Yahudi? Orang Yahudi itu berkata, ayat yang aku maksud adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Orang Yahudi itu berkata, ayat yang aku maksud al-yawma akmaltu, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati,
dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Aku telah kusempurnakan agamamu bagimu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Apa kata sahabat Umar bin Khattab? Ketika orang Yahudi itu berkata seperti itu, apa kata Umar? Aku tahu kapan ayat itu turun dan aku tahu di mana ayat itu turun. Maka sahabat Umar pun berkata, ayat itu turun di saat Nabi dalam keadaan menunaikan wukuf dalam peristiwa Hajjatul Wada, haji perpisahan, di tanggal 9 Zulhijjah di tahun 10 Hijriah. 3 bulan sesudah peristiwa itu, di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat terakhir itu turun di bulan Zulhijjah. Islam itu sempurna di bulan Zulhijjah. Allah pilih ayat terakhir itu turun di bulan Zulhijjah. Jadi awal turun Ramadan, akhir turun Zulhijjah. Kemudian keutamaan Zulhijjah yang ketiga, Allah telah bersumpah dengan sebagian hari di bulan Zulhijjah. Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, demi hari yang 10. Demi hari yang 10. Apa penjelasan para ulama berkaitan dengan hari yang 10? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya diantaranya menyebutkan makna hari yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Coba bayangkan Bapak Ibu, Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watar, demi yang genap, demi yang ganjil. Yang genap itu artinya 10 Zulhijjah, yang ganjil itu artinya 9 Zulhijjah. Jadi saking utamanya 10 hari pertama Zulhijjah, ini sekarang ini sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Dan Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada suatu hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah, melebihi sukanya Allah dengan amal soleh di hari sekarang ini, maknanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi amal soleh yang Allah paling suka itu adalah amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Apa maknanya? Itulah amal soleh dengan pahala yang terbesar. Pahala amal soleh paling besar itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi insya Allah hadirnya kita kajian hari ini lebih besar pahalanya dibandingkan kita hadir di kajian Selasa lalu. Karena inilah hari yang amal soleh lebih dibesarkan pahalanya oleh Allah. Inilah hari amal soleh paling dicintai. Sahabat bertanya, ini membandingkan amal. Karena amal itu bertingkat-tingkat pahalanya Bapak Ibu. Sebagaimana dosa bertingkat-tingkat, maka pahala pun bertingkat-tingkat. Sahabat bertanya kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Artinya apa? Mana yang lebih besar pahala amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah daripada berjihad di jalan Allah? Lebih besar mana pahalanya? Itu namanya membandingkan pahala. Membandingkan pahala. Maka apa jawaban Nabi? Walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Artinya jihad di jalan Allah itu pahalanya di bawah. Di bawah amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi
falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali orang yang berjihad itu dia pergi membawa hartanya, dia perang, dia bawa hartanya untuk bekal, untuk modal, kemudian dia dibunuh oleh musuh dan hartanya dirampas. Artinya apa? Satu-satunya amal yang mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah mati syahid. Mati syahidlah yang mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu saking besarnya pahala amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Padahal kita tahu berperang di jalan Allah itu berat, Bapak Ibu, berat. Tapi ternyata pahala amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah lebih besar pahalanya daripada berjihad, kecuali orang yang berjihad itu dia mati, baru lebih besar pahala yang mati itu. Karena itu ini kesempatan bagi kita untuk bisa mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita memanfaatkan hari di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mungkin muncul pertanyaan Bapak Ibu, apa amal solehnya? Amal solehnya apa saja? Yang penting amal soleh, termasuk yang kita lakukan hari ini. Kita hadir kajian ini, seperti yang kita sebutkan tadi, hadir kita pengajian sekarang ini, insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan Selasa yang lalu. Karena Selasa yang lalu itu kita hadirnya di bulan Zulqa'dah, bukan di bulan Zulhijjah. Masih di bulan Zulqa'dah. Dan Selasa besok itu kita sudah berada di luar tanggal 10 Zulhijjah. Artinya pahalanya tidak sama lagi dengan sekarang. Karena itu kita yang hadir hari ini beruntung Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan kita hadir di Selasa yang lalu. Apa saja amal solehnya? Semua amal soleh. Hadir di majlis ilmu, memperbanyak solat sunnah, memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, kemudian banyak membaca Al-Quran, bertaubat dan istighfar, kemudian berzikir, bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, semua amal soleh. Termasuk di antara amal solehnya adalah puasa. Bapak Ibu bisa puasa 1 sampai 9, alhamdulillah puasa. Karena itu masuk dalam kategori amal soleh. Tapi kalau seandainya tidak bisa kita berpuasa selama 9 hari, maka bisa puasa berapa? Misalnya kita puasa Senin, Kamis 9. Atau kalau tidak bisa Senin, Kamis 9, minimal jangan ditinggalkan tanggal 9. Kalau tidak yo puasa tanggal 9 itu tidak ada akal itu. Dia buangnya ke bandar kadang boleh. Karena itulah puasa sunnah terbaik yang ada dalam 1 tahun. Saya sekaligus ingin menyampaikan Bapak Ibu, karena banyak kebingungan sekarang di jamaah. Bila puasa Arafah, iya Bu. Ambo beberapa hari lalu saat ambo di kampus, ada ibu-ibu menelpon ambo. Ambo sedang kuliah model kini ko suara kan kareh ko. Teleponnya ambo angkat HP supaya beliau tahu. Tadang ada beliau mati. Habis tu telepon lo dia. Ambo angkat dia. Sampai 3 kali. Kalau laco orang menelpon padahal dia tahu sedang mangga. Berarti kan penting mana tibonya tu. Keluar mo, ada apa bu kecil mo, penting mana? Bertanya cik Ustaz, bila puasa Arafah Ustaz? Puasa Arafah ditanyanya bu. Kecil abu, bekolah bu yo, mo sedang kuliah kecil. Sebab pertanyaan itu tidak semuanya perlu dijawab langsung. Pertanyaan yang harus dijawab langsung itu memang yang mendesak. Makanya dalam kaidah usul fikih ada disebutkan takhirul bayan indal hajah la yajuz. Menunda penjelasan
saat dibutuhkan tidak dibolehkan. Contoh, ambo ditanya dek jamaah model iko, beliau ayahnya sedang sekarat, ayahnya sedang di pangkuannya, buat hampir meninggal. Tapi beliau baru pertama kali berada dalam kondisi itu. Teleponnya, ambo ustaz, ayah ambo sedang modeko keadaannya kini ustaz. Nampak-nampaknya tak kalah mulai. Apa yang harus ambo lakukan kini? Itu tak sasak tak tu Pak Ibu? Itu tak sasak tu Pak. Itu harus dijawab dalam suatu. Tak boleh modeko tu. Selantar Pak 2 jam ni lah Pak ya. Mati ya Pak tu ikut. Itu tak boleh ditunda itu. Tapi kalau tadi itu boleh ditunda Ibu, kerana belum lagi dibutuhkan. Tak masuk lah, Ibu pernah ditanya modeko ustaz, bertanya ambo ustaz, kok maning ambo ada sekeluarga kini ustaz, ambo ada sekeluarga kini ayah. Ada ambo ayah, ibu ambo lah meninggal cik. Ada ayah ko punya ayah lo, punya ibu pula. Sementara kami kandung badun sanak 3. Laki-laki seorang padusi 2. Ayahku punya lo anak dan lain seorang laki-laki. Apa pertanyaan udah aku kamu? Kok meninggal yang bo start bara jatah warisan masing-masing? Kecil ambo, ayah pak masih duit atau lah meninggal? Masih duit. Apa lalu nak boleh jawab pertanyaan tu Pak? Perlu tak pertanyaan tu dijawab? Itu tak hajat nama kita. Bapak pede nanya ayahnya dulu meninggal apa duitnya? Mana tahunya dulu meninggal kan? Tu pertanyaan model tu tak tersasak tu Pak. Tu tak bakal ditunda tu. Jadi tak sadonya orang bertanya pun harus dijawab capek tu. Ada yang tak bakal ditunda, ada yang harus dijawab capek. Nah contoh tentang puasa Arafah tadi, kan alun lah tu, tapi sasak ni bu. Nah Bapak Ibu sekalian, ambo jalehkan seketik Pak Ibu. Selama tu kan orang banyak menganggap puasa Arafah tu harga matinya apa? Wukuf. Pokoknya bila wak puasa Arafah, saat orang wukuf. Titik. Kalau itu konsep wak bila wak puasa Arafah. Bila wak puasa Arafah. Kalau itu konsep awak Sabtu. Tapi Bapak Ibu harus konsisten. Harus konsisten. Puasa Arafah tu sejak kapan adanya? Syariat puasa Arafah tu sejak kapan? Sejak tahun kedua Hijriah. Kenapa kita hari ini tahu orang puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah di sana, harinya hari Sabtu? Kenapa? Karena ada HP. Dapat berita dari kawan yang sedang di Makkah. Mungkin kita nelpon dia atau dia kasih tahu kita. Puasa Arafah ini sudah lama syariatnya. Orang tua awak dulu 100 tahun yang lalu, di zaman Inyak Canduang, di zaman Inyak Parabe, dan yang sebelum-sebelumnya termasuk 200 tahun sebelumnya, kalau puasa Arafah itu patokannya adalah wukuf dan itu harga mati, baca orang puasa Arafah dulu tu. Apa yang tak tahu dah? Patokannya wukuf. Baca tahu orang wukuf. Diutus orang ke Makkah untuk bertanya bila wukuf. 2 bulan nyopai. Berarti nyo paling lambat barangkit bulan apa tu? Nyo Zulhijjah buat. Berarti barangkitnya sudah raya, langsung nyo barangkit naik kapal. Tiba 2 bulan situ. Lah tiba nyo 2 bulan bertanya nyo, cik orang Makkah, tunggu dulu, belum bisa dipastian lah. Harus jaleh tanggal 1 dulu, 1 Zulhijjah. Lah jaleh 1 baru jaleh 9. Lah jaleh 1 pulang lo 42 bulan. Ala tiba 2 bulan lo lah hari tu. Alabi puasa Zulhijjah tu Arafah tu. Kita harus konsisten. Kalau memang mematok puasa Arafah tu harga matinya adalah
wukuf. Kemudian yang kedua, dalam sejarah dunia perhajian, saya punya datanya, haji itu pernah 40 kali tidak terselenggara, Bapak Ibu. Pernah 40 kali tidak terselenggara. Yang pertama itu tahun 859 Masehi. Pernah 40 kali haji tidak terselenggara. Penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam. Di antaranya kerusuhan di kota Makkah yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Malah Hajar Aswad itu pernah mereka curi. Pernah dicilok ya Pak Ibu. Sekalipun akhirnya kembali lagi. Itu tragedi berdarah. Kemudian ada juga penyebabnya di antara lain kerusuhan, perpecahan di antara suku. Kemudian di antara penyebab yang lain adalah wabah taun. Taun pun lebih ngeri pada corona. Corona ini masih besar peluang untuk hidup. Orang yang kena COVID masih ada kemungkinan untuk sehat. Kenapa saya katakan begitu? Saya termasuk alumni COVID. Saya alumni COVID. Amu dengan isteri alumni COVID. Kami pernah di karantina. Tapi wabah itu pun lebih parah daripada itu. Kanai pagi meninggal sore, kanai sore meninggal pagi. Kecuali Allah berkehendak lain. Itu parahnya taun. Kemudian pernah juga kasus kota Makkah itu banjir, sehingga Ka'bah itu hampir tenggelam 3/4-nya. Bayangkan, lebih setengah Ka'bah itu tenggelam. Karena Makkah itu lembah. Makanya dalam surah Ibrahim, apa doa Nabi Ibrahim? Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Rabbana askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Ya Allah, aku titipkan anakku di lembah. Yang namanya lembahnya apa? Lembah itu rendah. Kerendahan. Sehingga karena banjir tidak ada ibadah haji. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika haji tidak ada berarti wukuf tidak ada. Tidak bisa wukuf saja. Awak wukuf salah, tidak usah awak tawaf, tidak bisa. Itu bagian. Tawaf ifadah itu bagian dari rukun haji. Sekalipun inti ibadah haji adalah wukuf, bukan berarti cukup hanya wukuf. Kalau tidak ada ibadah haji, berarti tidak ada wukuf. Kalau tidak ada wukuf, kita puasa Arafahnya bagaimana? Wukuf dah dah. Berapa suara Arafah? Tak puasa Arafah? Oh, tidak begitu. Sehingga kalau orang konsisten dengan kalimat puasa Arafah di saat orang wukuf, berarti yang bisa mengamalkan itu kita sekarang. Orang dulu berarti tidak bisa mengamalkan puasa Arafah. Dan kalau terjadi musibah tidak ada haji, berarti otomatis puasa Arafah menjadi gugur. Karena itu pendapat yang lebih kuat kita pandang, puasa Arafah itu adalah puasa di tanggal 9 di negeri kita. Kalau cocok dengan wukuf, alhamdulillah. Kalau tidak cocok dengan wukuf, maka itu pun tidak mengapa. Dan kita bersyukur sebenarnya di tempat kita sama sekarang. Anam babedo tu kok seandainya babeda, itu agak panik state tu. Seandainya babeda yang antara NU Muhammadiyah dengan pemerintah. Tapi alhamdulillah sekarang sama. Kita berbedanya dengan Saudi. Dan itu biasa sebenarnya, berbeda dalam penanggalan itu biasa. Kadang-kadang orang salah menggunakan logikanya. Apa kata sebagian orang? Kok bisa berbeda lo juara Saudi Ustaz? Awak dulu sampai jam peduinyo. Kok dulu lo tanggal 1-nya pada awak. Berarti ada logika yang keliru. Contoh Bapak Ibu, kenapa kita lebih dulu 4 jam daripada Arab Saudi? Siapa yang lebih di timur? Kita atau mereka? Kita lebih timur.
Kita lebih timur. Matahari itu di timur atau di barat terbitnya lebih dulu? Di timur. Kita tuh lebih timur. Arab Saudi itu Asia Barat. Di sini Sumatera, di sini Jawa, di sini Kalimantan, di sini Sulawesi, di sini Papua. Papua dengan Arab Saudi malah bukan 4 jam, 6 jam. Karena lebih timur lagi. Awak kini jam 9. Di Papua kinilah panih balangkang kini. Karena disitulah jam berapa sekarang? Jam 11. Selisih 2 jam. Nah, kenapa bisa Arab Saudi lebih cepat tanggalnya dari kita? Tanggal hijriyahnya. Tanggal hijriyah itu dilihat dengan apa? Salah satu metodenya melihat bulan. Bulan itu dilihat kapan Bapak Ibu? Saat terbenam matahari. Berarti di waktu maghrib. Di waktu maghrib di tempat kita, hari Jumat malam, hari Kamis malam, ditengok bulan. Jam 6:30. Jam 6:30 hari Kamis malam ditengok bulan. Tak nampak. Sehingga Jumat ditetapkan tanggal 30. Di Saudi tentu hari Kamis malamnya mereka tengok pula jam 6:30-nya. Di kita jam berapa? 10:30. Berarti awak lalalok tu. Di saat kita sedang tidur, mereka tengok pula bulan. Ternyata tampak oleh mereka bulan. Berarti mereka 1, kita 30. Jadi sebenarnya adanya perbedaan seperti ini bukan hal yang baru. Ya, bukan hal yang baru. Apalagi belahan dunia ini Bapak Ibu, kalau kita mengkaji salah satu teori melihat bulan itu ikhtilaful matali', perbedaan tempat melihat. Karena waktu kita dengan Arab Saudi itu cukup jauh. Artinya kita siang, mereka malam, kita malam, mereka siang. Ya seperti kita hari ini. Kita sudah jam 9 kurang. Sementara di sana jam berapa Bu? Jam 9. Berarti di sana jam 5 kurang. Artinya kita sudah masuk kepada fase siang, mereka masih berada di fase malam. Kecuali beda waktunya hanya sejenak. Ya, misalnya 1 jam yang sama-sama siang atau sama-sama malam. Ini beda waktunya cukup jauh. Ini tentang puasa Arafah. Sekalipun kembali saya katakan, karena ini adalah masalah fikih, jadi ini tetap adalah sesuatu yang diperselisihkan. Cuma, kenapa saya penting menjelaskan ini Bapak Ibu? Karena yang paling penting ketika kita sedikit banyak membahas masalah fikih, yang paling penting itu ceritanya, bukan hasilnya. Sama orang belajar matematika. Matematika itu yang penting bukan hasilnya saja, tapi jalannya. Saya masih ingat dulu ketika SD Pak Ibu. Ambo ketika SD dulu ketika menyelesaikan soal matematika esai, itu guru itu minta dikumpulkan lengkap dengan kertas coret-coretannya. Lengkap. Kertas coretan itu dinilai. Nilai coretan itu tidak kalah dibandingkan nilai hasilnya. Kalau ada orang yang jalannya benar, tiba di hasilnya salah, bisa jadi dia salah tulis. Tapi ada orang yang jalannya salah, tiba-tiba hasilnya benar. Itu nyontek. Entah apa jalannya, tiba-tiba hasilnya betul. Itu nyontek tuh. Jadi yang paling penting itu ceritanya. Jadi sehingga Bapak Ibu kalau ditanya, kenapa Bapak Ibu puasa Arafahnya di hari Ahad? Bisa tahu jawabannya apa? Ya. Selama bukan ambo ikut pemerintah, akan itu saja. Ndak, ceritanya itu yang penting. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Berkaitan dengan sebentar lagi kita Idul Adha, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan tentang adab-adab Idul Adha. Adab-adab di Idul Adha. Mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan
di saat hari H-nya. Makanya kita sampaikan. Yang pertama, adab seputar Idul Adha itu, yang pertama kita sebelum berangkat sholat itu dianjurkan mandi seperti mandinya janabah. Mandi seperti mandinya mandi besar. You batu-batu mandi, dah cuci muka sudah. Tak lo mandi koboi. Pokoknya mandi basah semuanya. Disunahkan mandi sebagaimana mandi pada umumnya. Itu disunahkan secara khusus. Ya, sebagaimana juga diamalkan oleh para sahabat, misalnya Ibnu Umar, kana yattasilu yaumal fitri qabla ayyaddu ilal musalla. Sahabat Abdullah bin Umar, ini didapatkannya dari Nabi, biasa mandi sebelum Idul Fitri, Idul Adha, sebelum berangkat pagi-pagi menunaikan solat. Jadi mandi kita. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Ya, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian yang semerbak bagi laki-laki, yang ringan bagi perempuan. Nah, jangan terbalik nih Pak ya. Ini kadang-kadang sering terbalik Pak. Wangi-wangian yang semerbak bagi laki-laki, yang ringan dan sedang bagi perempuan. Jadi memakai pakaian yang indah, pakaian yang paling rancak. Nabi itu pakaian paling bagus beliau itu, beliau pakai pada tiga solat. Solat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Karena Nabi SAW jubbatun yalbasuha lil idain wa yaumil jum'ah. Nabi punya jubah khusus yang beliau pakai di saat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian solat Jumat. Jadi Nabi paling rancak baju beliau dipakai untuk solat. Kalau ibu, baju paling rancak dipakai untuk itu keliru juga itu. Ya, pakai aja baju rancak tu di rumah tu. Suami awak tu berhak pula mendapatkan pemandangan yang rancak. Jadi gagah-gagah rancak-rancak tu jadi dua asyik. Cuma apa-apa dulu salahnya. Suami istrinya lah rancak-rancak di rumah, kepai ke macetnya. Dia mah rancak tu kepai keluar sebetulnya. Kemudian memakai wangi-wangian. Laki-laki wangi-wangiannya agak keras, biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan ringan, jangan dibalik. Jadi ibu-ibu apa-apa, tolong nasihati anak-anak perempuannya. Kalau parfumnya itu keras sekali, tolong nasihati. Aroma parfum perempuan itu sekedar untuk menyegarkan badan. Ambo kadang kalau mengaji di mahasiswi, bu, terus terang ambo agak terganggu mesti bu. Apalagi kalau jaraknya udah kek. Kalau itu kan lumayan jauh pak. Ambo ngaji kok di Baptek gua, atau ibu-ibu duduk situ, mahasiswi, oh itu luar biasa baunya tu. Lebih lama ambo mengaji di buku nenek-nenek bu. Bontarason. Bontarason. Aku nak parfumnya kare bu. Kare. Dan camel bu boleh ke ustaz yang mengaji kau bujang kan babayu tu. Ya. Hati-hati, parfum wanita itu tidak keras. Parfum wanita itu ringan saja. Yang agak keras itu laki-laki. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga, makan sebelum Idul Fitri dan tidak makan sebelum Idul Adha. Karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayarji'a fayakula min udhiyatihi. Adalah Nabi, beliau makan dulu sebelum Idul Fitri dan tidak makan dulu sebelum Idul Adha. Dan beliau makannya nanti Idul Adha itu, makan pertama beliau itu dengan kurban sembelihan beliau. Di kalau kaji sunnah Idul Adha tidak makan ini, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau memberikan sedikit penjelasan yang berbeda. Tidak makan sebelum Idul Adha itu kaitannya bagi peserta kurban.
diharapkan makan pertama kalinya dengan hewan kurbannya. Itu kalau hewan kurbannya juga disembelih langsung selesai solat. Tapi kalau sembelihnya besok, berarti makannya juga nggak akan dengan itu. Apalagi makannya lontong itu. Ini kurbannya besoknya. Karena itu beliau memberi penjelasan yang sedikit berbeda. Kalau tidak akan makan dengan itu, berarti ya sama saja, tidak usah. Karena di antara faedahnya supaya dia menyantap hasil kurbannya. Dan ditambah lagi, solat Idul Adha itu dianjurkan cepat mulainya. Jadi solat Idul Adha itu mulainya cepat. Jangan lambat bantu Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dah jam 7:30 atau lewat 7:30. Ada hikmahnya memperpanjang masa pembayaran zakat fitrah. Siapa tahu ada yang belum sempat atau uangnya belum cukup, berasnya belum cukup. Tapi kalau Idul Adha itu sunnahnya cepat. Kapan perlu tidak pulang sesudah solat subuh. Apalagi bagi yang jauh, sudah standby untuk solat Id. Supaya apa? Mulainya cepat, selesainya cepat. Kenapa selesainya cepat? Karena masih ada kerajo berikutnya. Apa kerajo berikutnya? Menyembelih. Dan menyembelih itu kalau memungkinkan yang paling afdal langsung selesai solat. Banyak hikmahnya menyembelih langsung. Pertama, bisa langsung menikmati hewan kurban itu. Tapi Bapak Ibu jangan bayangkan kurban Nabi seperti kita ya. Kalau Nabi kurbannya sendiri. Kalau awak kan kolektif, agak panjang pengurusannya. Awak lah ingin kini, tapi orang lain tak bisa dah. Itu besok jadinya. Nabi selesai solat langsung dipotong kambingnya. Sudah kambing itu mati, sebagian dagingnya langsung dipanggang. Tak ditunggu sadonya selesai. Sehingga capek makan dengan hewan kurban itu. Kalau awak buat randang lah molong sak itu pun. Jadi jangan bayangkan, malah di Sudan. Kalau di Sudan itu malah daging kambing itu dimakan hatinya itu, bagian hatinya itu dalam keadaan mentah. Itu tradisi orang sana. Tidak dimasaknya. Paling yang agak lebih sedikit di satenya, dikasihnya bumbu, dibakarnya sudah. Artinya tidak sampai lama memasaknya. Itu makanya mungkin diamalkan. Tapi kalau awak misalnya mendabirnya bisu, itu tidak mungkin lo diamalkan. Dan itu tidak dinamakan puasa. Karena itu tidak ada, bukan puasa. Karena itu tidak ada pula sahurnya. Beko sahur lah Pak Ibu di tanggal 10 pagi itu beko. Jadi sunnahnya menyembelih itu di tanggal 10 yang lebih baik. Sunnah boleh semuanya, 10, 11, 12, 13. Tapi kalau dilakukan di tanggal 10 itu lebih banyak faedahnya selama memungkinkan. Pertama, bisa langsung itu menjadi makanan pertamanya. Yang kedua, larangan peserta kurban segera berakhir. Apa larangannya? Memotong kuku dan rambut. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau lama hewan kurbannya disembelih, ya lama pula kita menahan. Aku bulu hidung lah panjang-panjang, boleh bersih-bersih dia tadi. Ya, sabar dulu. Tapi kalau memang tak tahan lain, anda bawa dipotong. Tapi kalau seandainya bisa ditahan, itu lebih baik. Karena itu tambahan amal soleh. Kemudian dari sisi binatang kurban, semakin cepat disembelih, semakin aman. Lama-lama berbagai macam kemungkinan Pak aku mati saja itu. Ya. Atau beko hilang saja. Atau silap orang, kan macam-macam. Demikian pula dari sisi masyarakat. Semakin capek jawi ko didabieh, semakin capek dimanfaatkan. Ada masyarakat awakku yang makan daging ko sekali setahun Bapak Ibu. Nenyuarokkan ko memang daging kurban. Dek saking semangitnya yang menunggu daging kurban ko lanyo giliangnya bumbu. Lanyo jarangnya santan. Rupanya caliak jawi ko tagak yo baru.
Telah capek bananya tiba. Ane bedo ko hilang lo kupon beko. Ya. Ya sekalipun boleh 11, 12, 13 boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau bisa tanggal 10 maka itu lebih afdal. Kemudian yang keempat, dianjurkan memperbanyak takbir. Malah takbir itu sudah dianjurkan semenjak hari yang pertama. Jadi Zulhijjah berbeda Pak. Berbeda, takbir itu sudah dianjurkan semenjak hari yang pertama. Makanya Bapak Ibu jangan terkejut, di Arab Saudi orang awal Zulhijjah sudah takbir, tidak menunggu hari raya. Namanya takbir muqayyad namanya. Takbir khusus di 10 hari pertama Zulhijjah ditambah dengan 3 hari tasyrik. Memperbanyak takbir. Kemudian yang kelima, di antara sunnah berkaitan dengan Idul Adha adalah pergi ke tempat solat dengan berjalan kaki. Jadi kalau bisa besok pergi ke tempat solat Id jalan kaki. Nabi itu pergi ke tempat solat Id masyiyat, beliau jalan kaki. Apa hikmah jalan kaki? Banyak hikmahnya. Hikmah secara nas memperbanyak saksi kebaikan. Kalau awak jalan kaki itu tampik yang awak hijab tu nanti akan ngomong di hadapan Allah. Kemudian kalau kita jalan kaki kita bisa jumpa dengan orang. Bisa kita mengucapkan salam. Kalau jo kendaraan kelason saya dapatnya. Kalau baca salam, Assalamualaikum, buat terus tu. Tapi jalan kaki tidak bisa sempurna. Kemudian di antara juga sunnah jalan kaki itu hikmahnya adalah menunjukkan tawaduk. Rendah hati awak jalan kaki. Kalau awak di kendaraan, kadang-kadang tak semua orang dengan kendaraan tu butuh kendaraan. Ni rumahnya dah kek. Tapi yoto je pai. Kadang-kadang dia gengsi. Sudahlah kadang-kadang ulang pulang kampung dari rantau, buatnya dah kek rumahnya. Hanya sampai semayang di oto je tu, supaya orang tahunya oto. Apa dah oto ko rental. Ya. Aku masuk hikmah kekinian, ni hikmah kekinian. Kalau semua orang jalan kaki Pak Ibu, tak ada macet. Jadi dah setiap semayang rayu tu Pak lama baru bisa keluar tu. Tapi ingat ya, ini kalau jaraknya dekat. Kalau jarak Bapak Ibu jauh di belo jalan kaki, hilang lo sunnah mandi barasia tadi. Ala lain lo buat sudah tu. Kemudian juga yang keenam, termasuk di antara sunnah dalam Idul Adha, pergi dan pulang dengan jalan yang berlainan. Ya. Idza kana yaumu Id khalafat thariq, adalah Nabi apabila beliau pergi solat Id maka beliau pergi dan pulang dengan jalan yang berlainan. Pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Berputar seketik. Apa hikmahnya? Memperbanyak saksi kebaikan. Nanti bumi ini akan bicara yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Memperbanyak saksi kebaikan. Dan di antara hikmahnya juga memungkinkan kita bertemu dengan orang yang berbeda-beda, terjalin ukhuwah. Tapi kalau awak pergi di situ, pulang situ tu ke itu saya bersuara. Hanya sama mencari awak sama lo mencarinya. Nyokenyo nampak. Lainnya lo balik sini. Sehingga jalan ko dipilih jalan yang berbeda. Dengan catatan jalannya lain lebih dari Ciek. Tapi kalau cuma Ciek jangan Pak Ibu pasuan lo. Awiko lalu lo kamu ke rumah orang kan, manjek lo pagar orang supaya bisa mengamalkan jalan yang berbeda. Itu tidak nyambung namanya tu. Baik Bapak Ibu sekalian, jazakumullah, jam 9 ya seperti yang diamanahkan. Kita tutuplah. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau masih ada kesempatan sesudah ini, tapi kita tutup dulu karena sudah lewat jam 9. Bapak Ibu akan berdinas. Lain apa? Bisa ya? Ya.
Ya. Baik. Ya. Baik. Solat Jumat itu khutbah dulu baru solat. Solat Id, solat dulu baru khutbah. Nah, karena solat dulu baru khutbah, kadang banyak orang yang di dalam khutbah itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Ya, sekalipun kalau ditanyakan apa hukumnya ketika solat Idul Fitri, solat Idul Adha, itu seseorang misalnya melakukan hal-hal seperti solat Jumat. Tidak boleh misalnya berbicara, tidak boleh infak segala macam. Kalau solat Id itu hukumnya tidak seketat solat Jumat. Cuma jangan dianggap ringan sekali. Hal-hal yang dibutuhkan seperti misalnya menjalankan infak itu masih dibolehkan. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah seseorang ikut solat Id tapi pun tidak ingin ikut menjadi alasan untuk tidak satu mendengar khutbah ikut? Oh, lain dah indah. Akhirnya pulang saya, bukan begitu. Artinya kalau memang ada sebuah kepentingan yang mendesak, kau dapat musibah segala macam lah, sehingga tidak sempat dia ikut mendengarkan khutbah, maka tidak ada pengaruh dengan solat Idnya. Tapi tetap yang paling utama, jangan kita tidak mengikuti, karena itu adalah rangkaian ibadah Idul Adha. Tapi kalau seperti tadi menjalankan infak itu masih dibolehkan. Tapi kalau ngobrol-ngobrol, boleh main HP, bantu orang yang sedang viral di muka Ka'bah ini tu. Ini kan ada viral videonya tu. Main game. 3 balik tahun menunggu untuk pergi main game. Ya, kan rugi itu. Ya, sekalipun yang memvideokan salah juga sebenarnya. Bagusnya dikasih nasihat. Saya tidak tahu entah dia kasih nasihat entah tidak. Kalau dia tidak kasih nasihat tapi langsung dia divideokan, sebenarnya dia sedang merendahkan orang lain. Dan dia sedang mempermalukan saudaranya sendiri. Tapi kalau dia sudah memberikan nasihat tapi dia tetap bersikuku, tetap bebal, berarti dia sedang memvideokan supaya kita tidak mencontoh hal yang sama. Jadi awak boleh nanti ketika mendengar khutbah itu jangan ngobrol-ngobrol, jangan sibuk dengan HP. Ibu-ibu jangan membuka aurat. Membuka aurat tu nanti di kamar mandi tidak apa-apa. Jangan di situ. Kemudian juga jangan, ni bapak-bapak jangan merokok. Itu orang sedang kutubahnya maisok. Ya, ini banyak kadang-kadang ni. Bayangkan dalam kondisi ibadah saja kita begitu, apalagi dalam kondisi yang bukan ibadah. Ya, alhamdulillah lah diingatkan. Ya. Baik, masih ada apa Ibu? Baik, kalau tidak kita cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Silakan Bu. Kenapa Bu? Ya. Zulhijjah, Muharram, Rajab. Iya. Ramadan tidak masuk dalam bulan haram, tapi bukan berarti Ramadan tidak mulia. Ramadan mulia dengan sebabnya sendiri. Sebabnya apa? Karena di situ disyariatkan puasa wajib, di situ diturunkan Al-Quran, di situ ada malam Lailatul Qadar. Jadi Ramadan mulia dengan sebabnya sendiri, tapi Ramadan tidak masuk dalam bulan haram. Itu Bu.